Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dengar, fokus ke sini. Kisah yang sangat indah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ini adalah sebuah kisah yang betul-betul membungkam segala macam akal-akal bodoh kaum musyrikin ketika itu. Raja-raja kafir bersama seluruh anak-anak buahnya. Mereka tidak mampu membantah dari perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kisahnya kita akan ceritakan ketika kaum musyrikin pada suatu hari mereka melakukan suatu perayaan sehingga membuat mereka seluruhnya kaum musyrikin ketika itu berkumpul di suatu lapangan, berkumpul di suatu tempat. Maka mereka pun meninggalkan patung-patung mereka. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka karena ada suatu kegiatan yang harus mereka laksanakan. Semua dari kalangan kaum musyrikin pergi ke acara tersebut. Mereka tinggalkan patung-patung mereka. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Karena Tuhannya tidak mungkin dibawa, berat. Tidak bisa berjalan Tuhannya. Tidak bisa ikut di perayaan itu. Tuhannya pun ditinggalkan. Maka disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah kesempatan untuk membuat orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini bisa berpikir dengan pemikiran yang baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil sebuah kapak. Nabi Ibrahim ambil kapak. Kemudian didatangilah kuil-kuil yang di dalamnya terdapat berbagai macam patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Banyak patung. Ratusan patung di dalam kuil tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai merobohkan patung-patung itu. Semua patung-patung yang berada di kuil itu yang dituhankan oleh kaum musyrikin, semuanya dia hancurkan dengan kapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya dihancurkan kecuali satu. Nabi Ibrahim sisakan satu patung yang terbesar. Bosnya patung itu. Patung yang terbesar. Semua patung yang lain dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tinggal satu yang disisakan. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan? Nabi Ibrahim alaihissalam pun simpang kapak itu di depannya patung besar itu, di hadapannya disimpang kapak itu yang digunakan menghancurkan patung-patung yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kok dihancurkan? Tuhan makan Tuhan. Kemudian setelah selesai perayaan, mereka pun mendatangi Tuhan-Tuhan mereka. Kaum musyrikin pun mendatangi kuil-kuil mereka. Mereka pun kaget bukan kepalang. Mereka pun mencari-cari siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang menghinakan Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang menyiksa Tuhan-Tuhan kita. Mereka marah dengan semarah-marahnya. Mereka mencari-cari siapa orangnya. Maka ada satu orang yang mengatakan, sungguh di negeri ini ada satu orang yang membenci Tuhan kita. Yakinlah pasti itu orangnya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Ada satu orang, cuma satu orang yang benci dengan Tuhan-Tuhan kita. Pasti itu orangnya. Maka dikatakan siapa orangnya? Mereka pun mengatakan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dipanggil, dihadapkan di hadapan raja. Raja yang betul-betul kufur. Raja yang betul-betul kekafirannya sangat besar. Yang mengatakan, saya ini adalah Tuhan. Raja mengakui dirinya sebagai Tuhan. Raja bodoh. Dihadapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan sang raja tersebut. Maka mereka pun mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kamu yang merobohkan Tuhan-Tuhan kami?
Kamu kayak menghinakan Tuhan-Tuhan kami. Dari ucapan yang seperti ini, kita bisa, ini sudah membuat akal mereka sebenarnya, ini sudah membuat pemikiran mereka sebenarnya terungkap kebodohannya. Dia mengatakan, kamu kayak menghancurkan Tuhan kami. Tuhan kok bisa dihancurkan? Ya kan? Kalau orang cerdas berpikir, dari sini dia sudah mampu memahami bahwa sebenarnya yang saya sembah itu bukan Tuhan. Kenapa dia bisa dihancurkan? Kenapa kita menyembah Tuhan yang hancur? Namun dasar orang-orang musyrik, kebodohannya luar biasa, berdobel-dobel kebodohannya. Mereka tidak mampu memahami hal yang seperti ini. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu kayak menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, yang menghinakannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bukan. Nabi Ibrahim tidak berniat berbohong ketika itu. Nabi Ibrahim hanya ingin menguji akalnya orang-orang musyrik. Pintarkah mereka? Diuji akalnya di sini. Bukan untuk berbohong ya. Nabi Ibrahim ingin menguji mereka. Apakah mereka itu pintar? Diuji. Bagaimana ujiannya? Nabi katakan, lihat patung yang besar itu. Dia yang pegang kapak. Ada bukti yang terlihat dia pegang. Dia yang pegang kapaknya. Lihat patung besar itu. Sudah mengarahkan. Cerdas tidak mereka? Dia itu yang menghancurkan Tuhan yang lain. Dia tidak mau disekutukan. Maksudnya begitu. Dia tidak mau diduakan. Dia mau sendiri saja di situ disembah. Jadi dia hancurkan Tuhan-Tuhan yang lain itu. Buktinya dia pegang kapak. Diuji akalnya orang musyrik ini. Cerdas tidak? Orang musyrik bodoh. Bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Hal yang seperti ini mereka tidak mampu pahami. Apa yang dikatakan sama orang musyrik? Wahai Ibrahim, jangan engkau hinakan kami. Kamu sudah tahu patung itu tidak bisa bergerak. Dan dia tidak bisa berbicara, tidak mendengar. Mana mungkin dia menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain? Terungkap kebodohannya. Siapa yang mengungkap kebodohannya? Dia sendiri. Kamu sudah paham, itu hanya sebuah patung yang tidak bisa bergerak. Kenapa disembah? Tidak bisa mendengar, kenapa disembah? Tidak bisa berbuat, kalau dihancurkan pun dia tidak bisa bela dirinya. Kenapa disembah? Bodoh tidak? Bodoh. Terungkap kebodohannya. Kok kebodohan yang tidak bisa kita hitung bagaimana banyaknya bodohnya. Bodoh, 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 bodoh. Tolong. Di mana? Di mana ditaruh? Coba lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah ini beliau tidak ingin berbohong. Cuma Nabi Ibrahim ingin menguji sejauh mana kecerdasannya mereka. Sudah paham itu sebuah patung, hanya benda mati. Dia sendiri mengakui kalau patung itu tidak dapat mendengar. Tidak bisa ditanya. Tidak bisa, mana mungkin dia menghancurkan Tuhan yang lain. Kenapa disembah? Maka apa yang dilakukan oleh raja yang betul-betul sombong ini bersama dengan kaum musyrikin, apa yang dilakukan oleh mereka? Orang musyrik itu orang yang sombong. Apakah mereka bertobat? Tidak. Kalau mereka bertobat, berarti mereka pintar. Namun mereka itu tidak bertobat. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan sang raja? Pergi kalian wahai rakyatku, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Disuruh kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka pun ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah orang musyrik. Dari zaman dahulu orang musyrik sampai sekarang sama saja. Mereka kalau sudah kalah, yang mereka lakukan adalah ini. Kekuatan, kekuasaan. Kalau mereka sudah terbantahkan dalil-dalilnya, kalau mereka sudah tidak bisa lagi membantah para nabi-nabi mereka, yang mereka lakukan adalah
Mereka ingin menzolimi nabi-nabi Allah. Mereka ingin membunuh nabi-nabi Allah. Mereka ingin menyiksa nabi-nabi Allah. Semua orang musyrik terdahulu sampai sekarang begitu dalihnya. Kalau sudah dibantah, kalau disampaikan, kalau mereka sudah kehilangan akal lagi membantah, seperti itu. Mereka pergunakan kekuasaannya. Mereka melakukan kezoliman demi kezoliman. Mereka siksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, selama kita berada di atas kebenaran, selama kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah takut. Tidak usah takut. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang membela agamanya. Tidak akan pernah. Allah yang menolong kita. Maka tidak usah takut menyampaikan kebenaran walaupun pahit.